Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainati wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirati ma'an sya'al habba wan nabata wa qaddaral arzaqa wal akwata wa athaba 'alal a'mali sholihati. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati adh-dhahirati alladzi hasala min nurihi wujudul kainati. Alhamdulillah, sahabat semua yang saya cintai karena Allah. Kali ini saya duduk di depan sampean ini bukan untuk membicarakan dunia, bukan pula untuk debat masalah ilmu, tapi saya duduk di depan sampean ini untuk satu hal yang pasti, yaitu kematian. Ia tidak bisa ditunda, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa disuap. Di sini saya bukan sedang mau menceramai sampean semua, tapi saya sedang mengajak untuk kemudian merenungkan. Kematian itu bukan cerita, bahwa kematian itu juga bukan dongeng. Kematian itu adalah takdir yang mutlak. Bahkan Rasulullah di sini pernah merasakannya. Di dalam hal ini juga Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Ayat ini sangat jelas. Di situ penggunaan fi'il mudhari' tafirrun menggambarkan sikap manusia yang terus-menerus lari dari realitas kematian. Tapi Allah memakai susunan kalimat yang pasti dan mengikat dengan kalimat nominal fa innahu mulaqikum, yang menunjukkan bahwa kematian itu bukan sebuah kemungkinan, tapi kematian itu pasti akan datang. Sebagaimana kita lihat, wa khabarul mubtada kallahi bakin wa wajab ta'khiruhu in kana fihi ma yajib. Khabar dari mubtada seperti Allah Maha Kekal wajib ditetapkan keberadaannya dan harus diletakkan di situ sesuai dengan hukum nahwunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa susunan ismiyah pada fa innahu mulaqikum ini memiliki kekuatan makna pasti, memiliki kekuatan makna takkid atau penegasan, lebih tegas daripada fi'il di sini. Ini juga menunjukkan yang namanya tahqiqul hudus. Tahqiqul hudus ini adalah kepastian terjadinya perkara. Oleh karena itu, Allah di situ tidak mengatakan fayaqakumul maut, melainkan menggunakan jumlah ismiyah yaitu fa innahu mulaqikum untuk menunjukkan pasti bertemu, bukan kemungkinan atau dugaan semata. Selain itu, di dalam ilmu mantik kita menemukan ada istilah qadhiyah. Qadhiyah itu adalah pernyataan logis yang punya tiga unsur. Unsur pertama subjek predikat, yang kedua, yang ketiga hukum. Nah, pernyataan itu disebut qadhiyatul hakikiyah, yakni kalimat logis yang mencerminkan kebenaran yang secara universal. Termasuk juga qadhiyah kulliyatul mujazimah, yaitu ketetapan mutlak yang berlaku untuk semua manusia. Jadi agar lebih kita pahami, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat logika sederhananya. Yang pertama, setiap makhluk hidup pasti mati. Yang kedua, kalian adalah makhluk hidup. Yang ketiga, maka kalian pasti akan mati. Ini yang kemudian disebut qiyas mantiqi atau penalaran logika formal. Jadi satu ayat pendek tadi ini ternyata banyak mengandung logika yang sangat kuat, bahwa kematian itu bukan hanya ajaran agama tapi juga kebenaran akal.
Di dalam hal lain, di dalam usul fikih ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maka mempersiapkan diri menghadapi kematian mulai dengan ilmu, amal dan muhasabah adalah kebutuhan mutlak bagi setiap mukmin. Karena di situ husnul khotimah, di situ adalah puncaknya tujuan tertinggi. Maka di dalam rangka kaidah usul fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, di situ sebagian ulama itu memaknainya bahwa segala sarana yang mengantar ke tujuan wajib itu ikut menjadi bagian dari kewajiban itu sendiri. Kita melihat juga di dalam ilmu usul fikih ini dikenal kaidah saddud dzara'i', yaitu menutup jalan menuju keburukan. Maka kita pun harus menutup semua pintu kelalaian sebelum kematian datang. Mulai dari lalai dari zikir, cinta dunia yang berlebihan, dan hati yang keras, itu semua adalah celah-celah kecil yang kemudian bisa merusak amal, bahkan menjerumuskan ruh kita ke jurang kehancuran spiritual. Juga di dalam ilmu balaghah, pemilihan kata dan struktur ayat Al-Quran di situ menggambarkan kekuatan retoris yang sangat luar biasa. Misalnya, waja'a sakaratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Ayat ini juga menggunakan fi'il madhi ja'at. Ja'at ini fi'il madhi. Di situ untuk menunjukkan sesuatu di masa depan, tapi dengan kepastian yang mutlak. Ini yang kemudian disebut tahqiqul wuqu', yaitu menegaskan sesuatu yang belum terjadi seolah sudah terjadi, karena kepastian datangnya akan sakaratul maut. Kata sakaratul maut di sini menggambarkan kondisi kabur, pening, dan ketidakberdayaan saat ruh itu dicabut. Karena hidup ini hanyalah perjalanan menuju Allah, maka setiap amal itu harus dilandasi dengan niat yang benar. Sebagaimana ditegaskan di dalam kaidah usul fikih, al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung pada tujuannya. Jika tujuan kita adalah akhirat, maka semua kebiasaan, keputusan, dan amal harian pun harus juga diarahkan ke sana. Di dalam ilmu tasawuf juga mengabarkan kepada kita bahwa kematian itu bukan sebuah penutup, tapi kematian itu adalah awal perjalanan menuju kehadiran total di hadapan Allah. Di dalam hal ini juga Imamul Haddad berkata, "Man lam yuhasib nafsahu qabla mautihi nadima ba'da mautih," katanya. Siapa yang tidak menghisab dirinya sebelum mati akan menyesal setelahnya. Maka zikir dan muraqabah bukan rutinitas kosong, tapi latihan ruh agar ringan saat dilepaskan dari jasad gitu. Di dalam hal ini para sufi juga selalu berdoa, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematian ini sebagai peristirahatan dari segala keburukan. Maka sekarang mari kita masuk ke fase yang paling berat, yaitu sakaratul maut. Allah berfirman, "Waja'at sakaratul mauti bil haq," dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Sakaratul maut bukan sekedar rasa sakit. Ia adalah pertemuan ruh dengan ketetapan takdir. Di dalam hadis Rasulullah bahkan berdoa, bermunajat, Allahumma a'inni ala sakratil maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi sakratul maut. Begitu kata Rasulullah. Kalau Nabi saja di dalam hal ini berdoa seperti itu, bagaimana dengan kita? Apa kabar dengan kita? Makanya di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan, orang yang hatinya terikat di dunia akan merasa sakaratul maut seperti dirampas paksa dari sesuatu yang ia cintai. Ruhnya akan gelisah di situ, ketakutan dan menjerit dalam kebingungan. Sedangkan ruh yang ringan dari dunia akan keluar dengan tenang. Dia ruhnya akan keluar dengan penuh cahaya.
Di alam kubur akan datang 3 pertanyaan, mulai dari mar rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Pertanyaan di dalam kubur itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi di situ untuk menetapkan kebenaran iman seseorang. Makanya Pak, di dalam ilmu balaghah, bentuk tanya seperti itu Pak disebut istifhamit takriri, yaitu pertanyaan yang bukan untuk memperoleh informasi baru, melainkan untuk menegaskan kebenaran yang dulu pernah diikrarkan. Di dalam risalah Qusyairiyah disebutkan bahwa siapa yang terbiasa menghadirkan Allah dalam kesendiriannya, maka ia tidak akan kesepian di dalam kubur. Ruhnya di situ tenang, ruhnya itu hatinya menjawab sebelum lisan itu bergerak. Sebaliknya juga, siapa yang lalai bisa saja lisannya terkunci. Seperti dikisahkan di dalam banyak athar, ada orang yang wafat sambil menyebut hartanya, bukan menyebut Allah malah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di dalam hal ini sahabatku semuanya, renungkan ini baik-baik. Ketika ruh itu sudah meninggalkan badan dan tubuh terbujur dalam kafan, hanya iman yang akan menyala di dalam gelapnya tanah. Bukan gelar di situ, bukan popularitas, bukan hafalan, tapi hati yang istiqomah di dalam zikir. Allah berfirman, "Tsabbatallahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Keteguhan iman itu bukan dari kuatnya hafalan, tapi keteguhan iman itu dari madad. Keteguhan iman itu dari pertolongan Allah bagi mereka yang menjaga hatinya sejak hidup. Maka oleh sebab itu sahabatku sekalian, sebelum kubur kita dibuka untuk jasad kita, mari buka hati kita mulai dari sekarang. Kita siapkan jawabannya, tanamkan zikir hati maupun zikir lisan, basahi hati kita dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Karena ruh yang kenal Allah itu tidak akan asing meski di dalam kubur itu sendirian. Sebagai penutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan, kesalahan penyampaian atau kekeliruan dalil. Maka yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah dalam keadaan cinta kepada Allah dan merindukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.